Kami bersyukur buat hari ini, karena Kau yang layak. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Karena Kau yang layak disembah, karena tiada nama lain. Oh, nama Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, oh Tuhan, karena Kau yang layak, karena Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat, haleluya, haleluya. Oh ya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya.
ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Jesus, I worship you with all my heart, with all our soul. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship. Oh, Jesus, Jesus, I worship.
love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let the spirit, let your spirit fill this place, fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. We love you, Jesus. Love you, Lord. We adore you. We exalt your name. Hallelujah. We praise your name. We glorify your mighty name, O God. Hallelujah. We come before you to praise your mighty name. Exalt your name. Name above all name. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Diberi kesempatan untuk menyembah memuji Engkau. Allah yang dahsyat, the King of Majesty. You are El Shaddai, Emmanuel, Wonderful Counselor, Everlasting Father, the King of Kings. Thank you, Lord, for the great time like this. Thank you, Jesus, for the moment like this, to honor you, to worship you. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. For the joy of the Lord is your strength. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. For the joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanku. Puji Tuhan, Jemaat Bethel Church
of God yang sedang ada di rumah menyaksikan live streaming ini, bahkan lewat Facebook, saudara mendapat perkenanan Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya boleh share kebenaran firman Tuhan di gereja dan saudara ada di rumah, tapi feel like we are in church. Amen. Kita ada di rumah Tuhan. Tentunya tidak akan membuat ibadah kita akan kurang esensinya, tetapi ini menjadikan suatu hal yang perlu kita renungkan. Dimanapun kita berada, kita boleh beribadah kepada Dia. Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria, saatnya telah tiba dan sekarang kamu menyembah bukan di gunung ini, bahkan bukan di Yerusalem, tapi kamu akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh. Ketika kita menyembah Dia, memuji Dia, sukacita, itu kita bisa nikmati bersama-sama. Haleluya. Mungkin saudara yang sedang breakfast, bahkan sedang menyaksikan tayangan ini, saudara diberkati Tuhan, karena God is good all the time. All the time God is good. Praise the Lord. Haleluya. Supaya kita bisa menikmati kasih setianya dimanapun kita berada. Hari-hari ini pandemik yang sedang terjadi, tapi tidak membuat kita khawatir, bimbang, ragu, takut. Haleluya. Gereja boleh tutup, tapi rumah-rumah boleh terbuka untuk kita semua, dimanapun saudara berada. Dan orang-orang sedang mencari Tuhan hari-hari ini. Inilah kesempatan gospel, Injil diberitakan, supaya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan adalah Raja. Amen. Kesempatan ini saya memberitakan kepada kita untuk kita tetap tegar di masa sukar. Untuk kita tetap tegar di masa sukar. Stay strong in the difficult times. Stay strong. Praise the Lord. Kita harus kuat di masa-masa yang sukar. Puji Tuhan. Karena pandemik yang sedang kita lihat, yang sedang terjadi hari-hari ini, membuat orang takut, membuat orang khawatir, bimbang, dan merasa hidup dalam ketakutan sangat. Merasa fobia, merasa paranoid, tetapi tidak membuat kita takut. Haleluya. Izinkan saya untuk mengajak saudara yang ada di rumah, tentunya untuk kita membuka suatu firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 30 ayat 15. Kitab Yesaya 30 ayat 15. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya, buat saudara dan saya, buat kita semua tentunya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus,
Hati setiap manusia mungkin senang mendengar suatu ungkapan, hidup ini indah. Hidup diwarnai dengan kelimpahan. Naik, bukan turun. Menjadi ekor, menjadi kepala bukan ekor. Life is easy going. Mengalir aja. Seringkali kita dengar, dan itu tidak salah, saudara. Tetapi acap kali kita tidak suka mendengar ungkapan hidup adalah penderitaan. Life is struggle. Life is battle. Tapi the reality, kenyataannya, kita ada di suatu masa yang sukar hari-hari ini. Di mana orang mengalami kekhawatiran, kepanikan, ketakutan karena virus ini. Invisible enemy yang kita tidak bisa deteksi, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi ketika kita berdiam, be still upon God, be quiet upon Him, in His presence, kita akan mengerti kesukaran adalah kenyataan hidup yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Bahkan kesukaran adalah tanda kehidupan. Saudaraku, di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Ada kesusahan, ada pergumulan, ada penderitaan. Ada chaos. Ada struggle. W-H-Y. Why? Mengapa? Karena ada ribuan suara yang kita dengar hari-hari ini. Membuat saudara khawatir, panik. Membuat saudara confused, anxiety. Membuat saudara mengalami ketakutan. Mengalami kebingungan. Tapi ada satu suara yang tanpa kita sadari sebagai orang percaya akan sangat kuat berbicara kepada kita. Altira, do not be afraid. Fear not. Jangan takut. Abraham mengalami ketakutan, khawatir, karena usianya sudah tua. Tidak ada lagi yang meneruskan. Tidak ada anak yang akan mengambil alih kekuasaannya. Kaya, punya segala-galanya. Ya, dicatat di dalam Kejadian 15. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia dan berkata, Abraham, do not be afraid. Jangan takut. I am your shield. Akulah perisaimu. Saya percaya firman ini juga datang kepada kita di hari-hari ini. Di dalam masa-masa yang sukar ini. We need God. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Yang lagi tren hari-hari ini yang kita selalu dengar di sosial media, Mazmur 91, orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. That's more than enough. Karena itu yang kita mau. Itu yang kita perlu alami hari-hari ini.
mencari Tuhan. Ya, saya berkata, seek the Lord while he be found. Call to him while he's near. Berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Selagi dia dekat, kita mencari dia. Kita memanggil namanya. Dan dia akan ada bersama dengan kita. Saudara, perlu kita sikapi bahwa hidup ini adalah suatu anugerah Tuhan. Tentunya yang kita perlu aminkan, kita diciptakan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menolong kita, memberi kita kekuatan, menyertai kita, melindungi kita. Bahkan Tuhan akan menyertai kita senantiasa di dalam kebutuhan kita. Dia adalah yang mengontrol hidup kita. Ketika kita mencari Dia, dan kita akan mendapatkan Dia. Tetapi seringkali jiwa kita mengalami ketakutan. Why? Saudara, karena roh kita tidak pernah diisi oleh firman mungkin. Tapi ketika roh kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu akan menginfluence jiwa kita. Sehingga roh kita akan menyala-nyala ketika kita meditasi dengan kebenaran firman Tuhan. Secara langsung hati kita akan bersukacita, berkobar-kobar. Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan hatimu berkobar-kobar. Haleluya. Kita harus senang untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah nutrisi buat roh kita. Supaya jiwa kita tidak merana. Dan kita mengucap syukur apa yang terjadi hari-hari ini. Karena kita berkata mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur hari-hari ini apa yang sedang, pandemi yang sedang terjadi. Dan banyak orang mencari Tuhan hari-hari ini. Mungkin yang belum pernah membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan, yang tidak pernah share firman Tuhan akan bisa share firman Tuhan. That's good. Kita harus aminkan. Dengan tidak ada condemnation, tidak ada tuduhan. Paulus berkata, if you in Christ, the old thing is passed away, the new thing is come. If you in Christ, no condemnation, tidak ada tuduhan. Tuhan mau umatnya datang kepada Dia. Kerinduan Tuhan untuk kita datang kepada Dia, supaya kita memiliki kekuatan, kita memiliki intimacy, kita memiliki relationship dengan Dia. Dia menawarkan kepada kita, come to me all of you who are weary and carry heavy burden, I give you rest. Untuk itu saudara, perlu untuk kita rest, perlu untuk kita tinggal diam, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita diam. Ketika saudara dan saya diam, be still, be quiet, kita akan melihat miracle terjadi di dalam hidup kita. Diam itu kadang-kadang emas. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Raja Yosafat mengalami ketakutan sangat, dan kaum Yehuda dan Yerusalem mengalami kepanikan, firman Tuhan itu datang kepada mereka, tentunya datang kepada Raja Yosafat. Jangan takut. Saudara bisa baca di dalam 2 Tawari 20 ayat 15 bagian C. Dia katakan, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah.
Saudara, kalau kita percaya dan terus percaya kepada Tuhan, be quiet in God presence, kita akan melihat Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena Tuhan lebih besar dari sakit penyakit. Ketika Tuhan itu diceritakan, nama Tuhan itu diceritakan, keajaiban itu diceritakan, sakit penyakit akan menjadi kecil, ketakutan akan tidak ada, saudara. Ketika nama Tuhan ditinggikan, dia menarik banyak jiwa datang kepada dia. We must glorify His name, adore Him, praise His name. Itu alasannya Tuhan menciptakan kita, supaya kita menyembah Dia. God create us to worship Him, to glorify His name, and to obey Him. Haleluya. Praise the Lord. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Ulangan 20 ayat 4 berkata, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan enough buat kita. Mengencourage kita, mendorong kita, memberi kita kekuatan. Karena di dalam firman Tuhan tidak ada kelemahan, tapi ada kekuatan sangat. Dan kita perlu diam. We must be quiet. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya. Kita diam, menanti pertolongan Tuhan. Alkitab berkata, the battle is mine, the victorious is yours. Peperangan adalah milik Tuhan. Kemenangan buat saudara dan saya. Saudara, kesukaran adalah satu karunia Allah. Mungkin saudara bertanya, why? Bagi kita orang percaya dan yang bergantung sepenuhnya kepada Dia, Alkitab tidak saja mengatakan bahwa hal-hal yang baik adalah karunia Allah, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun adalah karunia Allah bagi orang yang percaya kepada Dia. Karena kesukaran atau pandemik yang sedang terjadi hari-hari ini yang kita lihat, ini bukan hukuman, tetapi merupakan suatu disiplin buat kita. Bahkan akan membuat kita prepare, berjaga-jaga dan bersedia. Ketika Yesus datang pada hari yang kedua, pada kali yang kedua, tentunya orang-orang percaya, kita semua yang percaya kepada Dia akan mengalami namanya rapture. Tapi bagi mereka yang tertinggal yang disebut left behind, that's chaos. Sangat menakutkan. Wahyu berkata, sehelai gandum sedinar harganya. Secupak gandum sedinar harganya. Secupak jelai sedinar harganya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi betapa sulitnya hidup ini. Betapa sulitnya hidup ini untuk kita. Bagi orang yang left behind. Tetapi kita yang ditebus, percaya kepada Dia, we gonna rapture. Jadi ini merupakan satu gambaran buat kita. Satu clue, satu petunjuk buat kita. Pada hari yang sulit seperti itu, tidak ada jual beli. You cannot sell, you cannot buy. Kita nggak bisa kumpul, saudara. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Bagi mereka yang left behind. Tapi orang yang dalam Tuhan mengalami namanya itu pengangkatan. Prepare. This is serious.
untuk kita merenungkan. Untuk itu, kesukaran merupakan suatu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kesukaran bukan menjadi hal yang menakutkan, tapi kesukaran mendorong kita untuk terus kita maju di dalam Tuhan, untuk menuju pada kesempurnaannya. Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Banyak orang yang dulu tidak mencari Tuhan, sekarang mereka mencari Tuhan. Mereka sedang serius dengan Tuhan. Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan adalah hal yang biasa. Kita hidup di New York City, the city never sleep. Sekarang kita lihat the dying city, di mana tidak ada teater, tidak ada entertainment, tidak ada perdagangan, tidak ada kegiatan, tidak ada bumper to bumper, no more sport, and on and on. Menjadi suatu kemelut, dan ini merupakan suatu krisis kesehatan yang global, mendunia. Tentunya sebagai orang percaya, we gonna prepare. Setelah ini apa, saudara? Tentu akan mempengaruhi ekonomi bagi negara-negara industri, bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ekonomi akan chaos, sosial, budaya, politik, bahkan terjadi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Janji Tuhan, I will never forsake you, I will never leave you alone. Karena Tuhan yang memegang hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan, dan di dalam rencananya Tuhan. Murid-murid mengalami ketakutan, tetapi Tuhan memberi satu pesan yang konkret. Bahkan Dia akan katakan kepada saudara dan saya pada pagi hari, mungkin saudara yang ada di malam hari, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan kepanikan, Dia telah mengalahkan kekhawatiran, ketakutan. Dia telah mengalahkan semuanya. Kita hanya datang kepada Dia. Be quiet in His presence. Dalam hadiratnya. Kita katakan, Lord, I love you. Lord, strengthen me. Lord, be with me. Lord, do not forsake me. Lord, protect me. Answer me, for provide my need. Janjinya, I will love you. I will give you peace. Saudaraku,
ketika kita diam di dalam Dia, we're gonna see the miracle happen. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tinggal tenang, kita akan kuat, dimampukan, dan bisa berdoa. Ketika saudara tenang, saudara bisa berdoa. Doa bukan hanya meminta, tetapi doa bersekutu dengan Dia, mengalami cinta kasih-Nya, the mood yada dengan Dia. Saudara, penting kita berdoa, penting kita membaca firman Tuhan. Karena Alkitab adalah logos. Ketika kita baca, akan mendapat rema, menimbulkan iman, dan mungkin akan menghasilkan prophetic words, pewahyuan yang saudara nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ketika kita tinggal tenang, kita akan kuat, dimampukan, dan bisa berdoa. That's the base. Kita ada di dalam Tuhan senantiasa. Untuk itu saudara, open, buka roh saudara. Karena di dalam roh saudara dan saya ada indera roh, yaitu praise, honor, faith, prayer, and hope. Percaya. Di sana dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya. Dan terus percaya. Jangan meluangkan pikiran saudara drive oleh ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, kebimbangan, and on. Tetapi saudara percaya. Ketika saudara percaya, speak the truth, speak the life, speak the restoration, speak the healing, speak the blessing. Yesus berkata, the truth can set you free. Ketika saudara percaya, saudara tidak akan pernah khawatir hidup ini. Haleluya. Percaya dan terus percaya. Ketika Daud mengalami kesesakan di Siklag, ketika mereka pulang berperang, dalam 1 Samuel 30, keluarga mereka dibawa, dijarah, ditawan. Tapi Daud mengambil suatu keputusan. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita memperkuat kepercayaannya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan tolong. Haleluya. Saudara, ketika kita percaya, firman Tuhan berkata, di sana terletak kekuatan. Bukan saudara lagi, tetapi Allah Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. It's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. By the Spirit of the Lord. The Lord of hosts, Allah semesta alam, yang kita tidak perlu takuti, yang kita tidak perlu khawatir. Saudara, marilah kita berdiam diri, be still. Good kita ada di rumah, stay home, untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Melawat kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kami yang ada di rumah boleh mendapat kekuatan, mendapat sukacita, mendapat pengharapan, mendapat ketenangan, diberi kuasa. Hamba berdoa ya Tuhan, berikan kami kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Memberkati ya Tuhan pemerintah,
Presiden, Vice President, memberkati Gubernur, Mayor, memberkati ya Tuhan para dokter, nurse, para medis ya Tuhan yang sedang bertugas di front line, memberi mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami diberi kekuatan baru oleh Engkau ya Tuhan. Thank you Lord for the amazing grace you give to us. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa yang tidak pernah usang. Dan sampai hari ini so powerful. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah Bapa yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa Allah Roh Kudus selalu melindungi, menjaga, memelihara kita hari ini, besok sampai Maranatha. Kita yang percaya kepada Dia, sama-sama katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Biarlah ini menjadi perenungan saudara dan saya, untuk kita tegar, untuk kita kuat di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The eldest angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The eldest angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, 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 holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The eldest angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. We sing holy, 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 holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The eldest angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Thank you, Jesus. Can't do regular taps no more. Lumayan 30 menit. Yeah.